ya 208 itu keren banget. Jadi mungkin hari ini saya akan share beberapa cerita ya mengenai kira-kira apa sih yang penting dari sebuah business plan ya. Tapi mungkin specifically apa yang dilihat oleh oleh apa namanya investor ya. Mungkin dari sisi itu mungkin aku bakal lebih ceritanya nanti gitu. Oke. Aku mulai apa gimana nih? Biasanya sharing screen atau ngobrol aja kalau ini kira-kira? Ini sebenarnya kita bebas kan nih, Kak Dina, kalau memang ada yang mau ditunjukin boleh share screen, tapi kalau kita mau ngobrol dua arah ini juga boleh kan, karena ada banyak juga pertanyaan di kolom chat juga. Silakan aja Kak, boleh silakan. Boleh, boleh, boleh. Aku mau mungkin sedikit aja kali ya, share aja apa yang penting ya dari apa namanya aspek bukannya bisnis plan tapi from a business lah ya, dilihatnya dari situ. Aku coba share screen. Nah, ini udah kelihatan. Ya, terlihat ya. Ya. Aku mau coba share karena mungkin teman-teman di sini harapannya sih yang 75 ya, ya atau mungkin 208 ya siapapun yang join di sini. Mungkin some of you udah jalanin bisnis, some of you juga memang baru memulai atau mungkin some of you memang baru berpikir untuk memulai gitu ya. Nah tapi kan at the end semuanya itu akan berhubungan dengan kira-kira apakah bisnis kita ini bisa apa namanya sustainable ya, dan juga satu aspek juga yang biasanya teman-teman banyak harapin adalah apakah bisnis kita ini bisa menarik dari sisi investor ya. Kenapa? Karena kan soalnya mungkin juga salah satu source of fund-nya gitu, walaupun ada berbagai jenis source of fund yang bisa teman-teman dapatkan gitu ya. Bisa jadi ketika awal mulai itu teman-teman bootstrapping yang menggunakan resource sendiri, menggunakan kemampuan sendiri atau mungkin modal sendiri gitu ya. Terus nanti later on teman-teman juga berpikir saya mungkin mau cari apa dari angel investor gitu ya, kalau di tahapan seed, atau mungkin teman-teman nanti later on mau ketemu mungkin saya bisa ketemu sama investor, sama venture capitals untuk prestasi bisnis saya, atau mungkin teman-teman ada yang memang mau langsung pinjam ke bank, yaitu mungkin banyak sekali apa namanya source of fund yang teman-teman bisa gunakan untuk mendanai bisnis teman-teman sekalian ya. Tapi beberapa fakta yang ingin saya coba berikan ya. Jadi, nah koran katanya tuh 92% tuh startup tuh akan fail setelah 7 tahun, dan ini kita nggak pengen tahu dari teman-teman sekalian. Jadi please buat teman-teman sini yang memang baru mau mulai atau mungkin baru mulai, pikirkan sustainability of your startup, path to profitability-nya seperti apa gitu ya. Terus kira-kira apakah memang startup yang teman-teman bikin ini menyelesaikan suatu problems ya, jadi memang harus ada problem and solution fit di tahapan yang awal gitu ya. Dan juga kira-kira teman-teman bisa bermimpi, gue tuh kira-kira 7 tahun lagi bakal segede apa sih, jadi udah kebayang gitu ya plannya seperti apa. Jadi bukan sekedar ikutan lomba dan and then that's all gitu ya. Nah harapannya nggak seperti itu, karena itu tadi gitu ya. Jadi harapannya tuh memang teman-teman bisa jadi yang lebih dari 5 tahun itu gitu ya. Nah, memang cuma 1% yang evolve menjadi unicorn, dan juga sebenarnya nggak harus juga kok jadi unicorn ya. Dengan unicorn itu tugasnya juga berat ya. Kalau saya lebih nyaranin udah kalian jadi seahorses aja. Seahorses itu dia bisa hidup lama gitu ya, terus juga dia bisa bertahan dari segala macam arus, dia bisa hidup di kedalaman yang seperti apapun, dengan kondisi seperti apapun, dan dia juga kalaupun dia mati, dia masih bisa memberikan manfaat sebagai obat. Jadi be like horses ya. Walaupun ya siapa sih nggak menjadi unicorn ya, cuman jangan berpikir saya harus jadi unicorn ya. Kadang-kadang menjadi startup yang memang sustainable juga nggak harus jadi unicorn ya. Nah terus juga kalau misalkan di sini ngomong-ngomong mengenai venture capital ya, kita banyak ngobrol sama teman-teman VC. Memang kerjaan mereka ngapain sih tiap hari, mereka tuh menerima pitch decks ya, tapi mereka cuma invest di 21-nya. Nah berarti ada apa dengan sisanya, itu yang perlu teman-teman pikirkan gitu ya. Apakah memang tidak menarik, apakah memang tidak promising atau apa. Nah itu makanya akan kita bahas hari ini gitu ya. Apa sih kira-kira yang membuat 21 ini itu menjadi dipilih ya oleh venture capitals ya. Nah
Jadi tapi ada kabar baik ya, bukan hanya kabar buruk aja. Nah, beberapa kabar baik ini adalah sekarang itu venture capital mereka lagi dalam road yang memang mereka mau invest di yang besar ya, terutama untuk di Southeast Asia gitu. Dan juga biasanya tuh di Indonesia tuh membuat sebuah startup itu roughly dia membutuhkan sekitar USD 1.500. Jadi jangan diada-ada nih teman-teman nih. So you have to very careful about your startup budgeting ya, in the beginning. Kira-kira berapa banyak sih yang saya butuhkan untuk bisa meng-create startup gitu ya, penting banget. Karena investor juga tahu, lu kadang-kadang lu kebanyakan mintanya gitu, atau mungkin kita nggak do your research carefully bahwa untuk nge-build sebuah startup seperti itu sebenarnya nggak butuh biaya segitu banyak gitu. Jadi itu penting banget gitu ya. Nah, dan juga ternyata founders dengan previously successful business itu biasanya punya chance yang lebih besar, begitupun dengan yang punya degree yang lebih tinggi gitu ya. Nah, itu jadi salah satu chance bahwa sebenarnya bukan masalah sekolah tingginya atau mungkin bukan masalah lebih lama mereka experience, cuman lebih dia udah memakan beberapa asam garam gitu di sini juga. Dan juga lebih kalau misalkan dia itu MBA ya misalkan gitu, atau mungkin dia itu udah ada degree yang lebih tinggi gitu ya, itu mungkin dia bisa belajar dengan sesama temannya juga selama di sekolah. Jadi dia banyak belajar case study juga gitu. Jadi sebenarnya ada, bukan hanya masalah dia memilih orang yang lebih pintar gitu ya, dan investor, tapi juga lebih kepada experience-nya, dan juga kira-kira sepak terjangnya, dan juga kira-kira apakah memang mereka punya network ya. Itu karena kalau teman-teman itu join MBA atau segala macam, itu juga bisa menambah network ya, bukan hanya masalah ilmu juga gitu ya. Dan juga mentor startup paling growth 3.5 faster dan raise 7 times ya more money. Jadi emang kalau di sini teman-teman yang 75 ini Sustainability Challenge kan memprovide coaching ya, coaching, mentoring ya, kurang lebih seperti itu. Nah itu kalau dimanfaatkan sebaik mungkin kesempatannya, karena memang disitulah teman-teman bisa banyak belajar gitu dan banyak bertanya kepada experience coach gitu ya mengenai bisnisnya, karena itu ternyata meningkatkan kemungkinan sukses ya dibanding kalau teman-teman nggak punya mentor atau coach ya. So ini adalah jumlah funding yang pernah saya coba cari gitu ya. Jadi meningkat kalau teman-teman lihat gitu ya. Kenapa kok dari segi funding itu meningkat? Karena ternyata industri research kita pun meningkat, maka untuk startup yang bergerak di bidang digital itu jadi ada suatu potensi yang lebih besar lagi gitu ya. Dan secara bukan hanya masalah users, tapi juga ternyata users ini memberikan nilai ekonomi yang besar juga. Jadi memang mereka sound gitu. Usernya ini bukan hanya sekedar mereka user yang tidak produktif, tapi mereka ternyata produktif dan juga meningkatkan nilai ekonomi dari Internet of Things sendiri gitu ya. Nah, kalau kita lihat Indonesia itu ternyata adalah China few years ago, dan kita berpotensi bisa seperti itu, even bigger gitu, di mana saat itu ya China dan saat ini Indonesia itu kita punya 1.8% e-commerce sebagai total sales, di mana internet penetration-nya itu sekitar 42%. Yang mungkin yang harus teman-teman pelajari adalah bedanya internet adoption dan bedanya internet penetration, itu dua hal yang berbeda ya. Kalau adoption semua orang menggunakan gitu ya, misalkan kayak orang di pinggir jalan yang mungkin teman-teman lihat berpendidikan juga nggak terlalu tinggi, mereka juga menggunakan handphone yang menggunakan core internet kok. Tapi apakah mereka produktif atau enggak? Nah, yang produktif ini yang sebenarnya meningkatkan potensial pemasukan buat kita gitu, yang meningkatkan GDP. Jadi careful buat data ya, karena yang kita harus lihat adalah lebih pada penetrasi, bukan hanya masalah adoptions ya. Nah, kalau kita Indonesia itu kan pengen teman-teman sukses. Kenapa? Karena kita the most populous country in South Asia, dan kita itu world most addicted smartphone users. Coba cek, pasti per harinya teman-teman minimal 5-8 jam deh buka handphone itu gitu ya. Dan nggak semuanya itu produktif sebetulnya gitu ya. Ya, tapi ya itulah challenge-nya gitu, gimana caranya 8 jam itu per harinya itu tuh benar-benar bisa bisa dapatnya per hari, pikir-pikir banyak juga ya, itu per minggu kali ya maksudnya. Sekarang 2-5 jam lah per hari ya, gimana caranya itu bisa kita buat menjadi produktif dan menghasilkan value of money gitu kan.
Nah, terus juga Indonesia itu become the highest growing internet company 4 kali in the past 3 years, ya. Dan juga dari segi internet users juga itu meningkat terus. Jadi ini adalah potensi buat teman-teman sini terutama yang bergerak di bidang startup digital ya. Kalaupun dari digital, kalian pasti menggunakan internet juga untuk do your things gitu. Jadi memang ini adalah waktu yang tepat buat teman-teman itu build your own startups ya. Nah, jadi apa yang kita bisa dapatkan adalah startup itu hard ya, dan itu bukan hanya masalah sprint, tapi itu lebih ke maraton. Tapi kalau teman melihat, oh kan saya belajar mengenai desain sprint, saya belajar mengenai sprint, describe segala macam. Oh iya, kita tuh melalui berbagai cycle of sprint, dan nanti akan menjadi suatu perjalanan untuk yang bisa mencapai sebuah finish gitu kan. Nah itu makanya sprint itu yang teman-teman harus lalui dan secara tabah ya menekuni prosesnya gitu ya. Dan money is everywhere, tapi smart money itu bukan nggak mudah. So you have to choose your investor wisely. Jadi bukan hanya masalah yang penting saya dapat investor, itu adalah prestasi. Jadi perlu teman-teman tahu dapat investor itu bukan sebuah prestasi ya, itu merupakan salah satu setting komitmen awal di mana kalian akan harus bekerja lebih keras lagi karena ada yang mengawasi dan harus ada yang kita balikin duitnya. So ini bukan prestasi gitu ya, ini adalah hebat kamu mendapatkan challenge yang baru, lebih ke gitu ya, bukan hanya prestasi gitu. Begitu pun dengan menang lomba gitu, itu bukan menang lomba gitu ya, at least dari sekian banyak yang menang di sini gitu ya. Menang lomba bisnis itu sebenarnya bukan kayak kita menang lomba makan lah ya kayak gitu ya, bukan seperti itu, karena pasti burdennya tuh lebih besar dibanding kalau kalian gak menang gitu. So you have to think, gue menang lomba nih, berarti semua mata tertuju ke sini nih, dan mereka pengen tahu itu yang menang Swiss Innovation Challenge kemarin masih ada gak sampai sekarang gitu kan. Itu beban banget gitu. Dan juga buat teman-teman di sini yang founder ya, jangan dipikir investor tuh tidak melihat credibility dari kalian. Mereka kata gini, itu si Dina tuh yang selalu menang lomba di 5 perlombaan lainnya gitu ya. Tapi startupnya nggak pernah ada yang gue denger loh. Nanti ketika kalian ikutan lagi atau mungkin kalian pitching ke investor, mereka udah tahu, Dina itu yang itu ya. So itu akan menurunkan credibility kalian. Jadi sebagai reminder aja ya. Jadi jangan jadikan ajang perlombaan di sini menjadi just a matter of perlombaan gitu, tapi ini adalah membantu kalian memvalidasi apa yang kalian lakukan itu apakah sudah tepat gitu ya, mau menggunakan resource yang kalian di sini ya, biar kita ada di jalan yang benar gitu ya. Nah itu adalah sebenarnya the point of lomba ini gitu ya. Nah gue hilang. Nah apa kira-kira yang investor lihat di sebuah startup ya. Jadi ini pun yang bisa teman-teman coba tekankan lagi di business plan teman-teman sekalian gitu ya, walaupun sebenarnya business plan is really important. Itu bisa menjadi sebuah dokumen yang kalian gunakan untuk menjadi acuan lah ya, seperti itu. Dan kalian harus membuild itu carefully, karena satu aspek salah berarti salah aspek terus sampai di belakang. Jadi kalau kalian tahu bisnis itu kan adalah ada bagian-bagiannya, dari mulai marketnya kita lihat, marketingnya seperti apa, operasinya seperti apa dan segala macam. Itu kan semua aspeknya adalah harus keluar berapa sih cost-nya yang keluar, semua itu berapa sih besar pasarnya dan segala macam. Ya, dia akan membentuk komponen paling penting di akhir adalah financial statement-nya gitu. Jadi ketika teman-teman nanti membuat sebuah financial statement di akhir gitu ya untuk business plan-nya, itu harus di tracing. Ini keluar angka segini, besar usernya dari mana? Ini dari market size yang ada di bab 2. Ini keluar dengan sekian, cost-nya dari mana? Itu keluar dari marketing plan saya. Ini keluar cost-nya dari mana? Dari operational plan saya. Jadi memang semua harus logically connected gitu ya. Nah tapi itu kalau dari business plan. Sekarang kalau misalkan investor dikasih business plan, apa sih yang dia lihat pertama kali ya? Nah pertama justru adalah super team gitu. Jadi biasanya to invest in a startup ya, investor dia melihat pertama apakah dia punya tim yang saling melengkapi gitu ya. Ada yang memang dia sebagai hipster, hacker, ada yang sebagai hustler. Jadi jangan semua hacker juga, jangan semua hipster juga ya, jangan semua hustler juga gitu ya. Terus ada yang memang paham mengenai domain expertise ya. Ada yang memang dia punya pemikiran yang panjang, dia visioner, dia tahu nanti someday gue akan menjadi startup yang seperti ini. Tapi ini adalah stepping stone kita seperti ini, nanti someday kita akan jadi seperti itu. Itu penting banget ya.
Dan yang penting adalah capacity to execute, membuat bisnis plan itu gampang, tinggal bikin dokumen gitu ya. Kita bikin ide bisnis itu gampang. The hardest part adalah bisa nggak di-execute, bisa nggak ada yang jalanin itu semua, bisa nggak kalian consistently melalui ups and downs dari membangun sebuah startup. Jadi kalau teman-teman bilang membangun startup tuh enak nggak sih kak? Enak asal you can cope with the proses ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ibarat nih, karena saya lagi suka main sepeda nih ya, kita mau nanjak nih ke Lembang ya, yang kita pikirin tuh bukan wah gue setelah gue nanti pengen cepet-cepet nih makan tahu Lembang di atas, bukan itu. Cuman kita harus sepanjang jalan gitu ya, oh kita harus perhatikan cadence kita harus perhatikan gigi kita main gearnya di berapa, kita harus di sini strateginya harus gimana. Kalau saya harus hati-hati dengan yang seperti apa, kita lebih baik kita goes pelan-pelan sampai penting nyampe. Jadi lebih ke prosesnya itu yang teman-teman harus achieve dulu gitu, bukan at the end kita bakal seperti apa gitu. Jadi execution adalah the king ya kalau dalam pembuatan sebuah startup. Dan yang pasti do your homework ya semua yang semua tim pasti harus punya inisiatif untuk melakukan sesuatu, tapi tanpa harus selalu digebah-gebah kalau kata orang Sunda ya. Bisa nggak semua ngejalanin kerjaannya gitu ya. Nah jadi buat kita gitu, kalau kita saranin buat teman-teman startup yang mau hiring ya di inkubator kita gitu ya, pertanyaan kita adalah pertama, mereka smart nggak? Nah smart tuh bukan wajib pintar dalam hal akademis ya, tapi juga apakah mereka bisa do things smartly ya. Jadi kita nggak peduli prosesnya gimana gitu ya, prosesnya lu bakal lalui gitu kan ya, lu pasti harus cari proses yang paling tepat untuk nyampe ke Lembang kalau dalam waktu 1 jam gitu ya. Mau naik sepeda road bike kek, mau naik Brompton kek, mau naik motor, mau naik mobil, yang pasti lu ketemu lo di Lembang jam 7. Nah jadi yang smart adalah ya gue harus pikirin kalau gue bangunnya jam 5, mungkin gue bisa naik sepeda di situ jam 7. Tapi kalau gue kesian kalau jam setengah 7 masih bisa, oh tenang masih bisa, tapi betul harus naik motor. Nah, itu yang dikatakan dengan smart gitu ya. Mau dengan proses apapun yang penting goalnya sampai, tapi dengan catatan ya lu jangan hanya fokus pada goal, tapi prosesnya pun lu lalui dengan benar juga gitu ya, jangan cheating juga. Jadi kadang-kadang gimana sih kadang aku kayak konsistensi. Nah itu yang mungkin teman-teman harus perhatikan gitu ya. Result itu penting banget, iya memang penting karena kita peduli pada itu. Proses penting juga karena itu akan mempengaruhi kira-kira bagaimana proses yang teman-teman lalui sepanjang along the way gitu ya. Nah tapi kadang-kadang gitu ya, walaupun kita belajar banyak sekali pengukuran, ada OKR gitu ya, itu kan itu adalah poinnya adalah lebih kepada result gitu ya. Tapi yang saya mau ingatkan buat teman-teman gitu ya, proses terpenting, smart proses terpenting, tapi jangan cheating. Itu adalah itu penting banget. Nah kenapa? Karena lately belakangan gitu ya, mungkin saya juga seperti itu bukan hanya masalah pintar dan segala macam, tapi juga masalah ethical responsibility. Itu harus teman-teman perhatikan juga. Kenapa? Karena result penting, tapi kalau caranya dengan cara cheating gitu, misalkan gitu ya, saya mau meningkatkan jumlah viewers video saya di Instagram, ya udah saya beli aja viewersnya, itu resultnya nyampe, tapi kan cheating caranya. Nah itu bukan smart. Jadi kebayang ya maksudnya gitu. Terus juga mereka get things done, dan dia juga, nah penting juga adalah apakah investor nyaman, apakah timnya nyaman bekerja satu sama lain, itu juga penting. Faktor kenyamanan. Ibarat kalau kalian di sini, kalau kita bikin tim untuk startup itu kayak kita cari pacar aja gitu ya, harus nyaman gitu ya, karena ini adalah long term commitment, bukan hanya masalah katanya next adalah masalah apakah bisa dapat propose di sini ya, itu ada connection stable. Oke, kalau dari segi timing, pertama apakah industri yang kalian masuk ini lagi in trend, itu penting banget. Jadi kalau apa sih tahunya kita trending atau enggak? Kalau lagi trending berarti semua lagi ke situ, dan ternyata sebenarnya 2-5 tahun yang lalu belum ada bisnis yang serupa. Ya jadi ini bisa dibilang dan semua orang itu lagi look up ke situ. Di Indonesia mungkin belum ada, tapi mungkin ya ada satu lah, paling 1 atau 2, tapi belum ada market leader.
Terus juga, tapi di luar sana ini lumayan di negara yang kira-kira satu behavior ya dengan kita. Misalkan gini, kita bisa nggak sih pairing kita dengan US? Not necessarily ya, karena behavior kita dengan US beda. Tapi kalau misalkan dibilang, oh di India lagi hype nih, oh di Malaysia lagi hype nih, itu masih mungkin bisa kita compare. Kenapa? Karena kita masih punya suatu behavior user yang sama gitu. Nah, jadi trending itu kan berarti semua lagi sesuatu yang lagi semua orang look up, tapi juga apakah ini 2-3 tahun lalu ada gitu ya. Kalau memang udah ada, jangan-jangan ini udah dalam tahap decline gitu ya. Jadi kita lihat ini lagi growing, kita cari yang tahapan growing, bukan dalam tahapan yang decline gitu ya. Terus juga kita lihat juga ada sih playernya beberapa. Nah, jadi kalau teman-teman nanti bilang ke investor gitu ya, investor nanya, ada lo kompetitornya gitu, terus kalian bilang nggak ada gitu, itu bukan prestasi loh teman-teman, karena ternyata investor jadi mikir, loh kok bisa nggak ada kompetitornya sih? Jangan-jangan emang pertama bisnis ini memang tidak meyakinkan, kedua sampai nggak ada lagi di dunia ini, apakah memang ini bisnis yang high risk gitu ya, atau juga sebenarnya kalian itu kurang melakukan market research gitu, karena nggak mungkin gitu sampai yang at least ya substitute atau indirect kompetitor pun pasti ada, dan semakin ada kompetitor justru semakin bagus justru kalau buat itu. Masalah kenapa? Karena kalian cuma tinggal comparing the market, dia jadi bisa mengevaluasi dengan mudah bahwa oh iya ya ada sukses case-nya ya, oh berarti bisa deh gue investasi sini. Mereka juga nggak mau terlalu beresiko dengan sesuatu yang benar-benar nggak ada sama sekali gitu. So careful about that ya, mengenai competition landscape ya. Terus juga regulatory risk ya. Jadi kalau misalnya kalian bikin business ideas yang betul-betul inovatif, tapi ternyata kalian akan banyak menyinggung banyak sekali regulatory. Contohnya misalkan kalian main di sektor yang itu dikuasai oleh pemerintah, listrik, air, apalagi yang seperti itulah, itu akan sangat susah untuk penetrasi pasarnya. Kenapa? Karena yang udah ada itu dikuasai oleh pemerintah. Nah ini juga investor agak takut untuk hal-hal yang seperti itu gitu ya. Nah terus exit marketnya harus jelas seperti apa, ini harus jelas kapan nih saya bisa exit dari investment ini, itu harus jelas. Jadi kalian harus tahu burn rate-nya tuh kapan. Kalau misalkan kalian minta itu misalkan untuk seed funding, misalkan saya minta 3M lah kayak gitu ya, ini kapan investor bisa kapan burn-nya itu adalah kapan OPEX itu akan habis ya, uang investment itu akan habis untuk dikonsum, dan kalian bisa mulai menghasilkan profit dari situ. Nah, itu adalah waktunya investor untuk exit. Itu harus jelas buat mereka gitu, karena mereka kan uang itu bukan cuma ditaruh terus didiemin berapa lama. Kecuali kalau kalian ketemu sama angel investor emang udah kebanyakan uang, itu beda cerita. Tapi kalau mau visi, mereka perlu tahu kapan saya akan exit, karena itu uang bakal diputar lagi di startup yang lain gitu. Nah jadi itu juga penting. Jadi yang pasti kalau dari segi timing, contohnya kayak Airbnb dan Uber ya, example-nya adalah mereka masuk pada saat yang tepat di mana semua orang udah ready dan semua orang udah membutuhkan gitu ya. Nah jadi yang aspek yang ketiga adalah kita itu masalah product and market fit di sini. Jadi ketika teman-teman itu membuat bisnis plan atau mungkin kalian pitching gitu ya, tanpa traction itu semua menjadi omong kosong gitu. Traction tuh apa sih Kak? Traction tuh gini, minimal saya udah punya prototype, saya udah punya minimum viable product, dan udah ada sih 10 yang pakai, udah ada sih viewersnya 1000, udah ada sih yang download kira-kira 50, walaupun dari 50 yang download ada 10 yang likes. Nah itu namanya traction. Walaupun sedikit, tapi at least sudah ada yang pernah menggunakan produk kalian gitu. Jadi itu penting sekali untuk kalian kejar traction itu, karena itu menandakan teman-teman sudah melalui fase yang namanya product and market fit ya. Ya hyper. Wah, kita Halo. Memang selalu ini ada agree. Ya? Ya, sorry. Silakan lanjutkan, Pak. Oh iya, oke. Nah itu. Nah terus juga masalah capital efficiency ini lebih kepada kalau kalian minta 3M misalkan, itu harus jelas 3M-nya buat apa gitu ya. Dan itu memang benar-benar bukan hanya buat menggaji kalian. Nah teman-teman juga harus tahu ya, mungkin kalau startup digital itu 3M itu kan mostly untuk OPEX ya. Karena kan kita hire programmers gitu ya, kita hire orang gitu ya. Tapi kira-kira juga programmer itu standar gajinya berapa? Jangan mentang-mentang saya ketemu investor saya gede-gede itu gajinya.
nggak sama dengan pasar. Apalagi sekarang nih teman-teman harus tahu, after COVID banyak yang di layoff dan standar gaji tuh lagi menurun sekarang. Dan ini adalah time to hire people. Kenapa? Karena gaji lagi turun semua. Jadi kalian nggak akan harus membayar gaji yang bersaing dengan startup unicorn itu gitu ya. Jadi kalaupun kita minta uang 3M, walaupun itu adalah mostly OPEX kalau buat startup digital gitu ya, kira-kira minta uang itu memang ini adalah ini kita masih building startup loh. Jangan lu harap gajinya itu udah sama kayak kita udah di tahapan unicorn. Ya, mereka juga lihat-lihat nih, dia gede karena mau gaji diri sendiri gitu ya, belum juga jadi apa-apa, masa mau minta gaji gede. Nah, hati-hati mengenai capital efficiency ya. Dan harapannya adalah investor dia pengen lihat ada hockey stick growth, bahwa kalian punya path to profitability, bahwa nih setelah lu invest 3M, gue tuh bakal bisa melakukan ini loh, sehingga gue bisa growing faster gitu ya, and better gitu. Kalau kalian nggak invest 3M, kita nggak bisa, karena kita butuh A, B, C, D, F, G. Itu makanya hockey stick growth itu bukan hanya masalah kita melakukan financial projections yang ya udah kaliin aja 20% lah per tahunnya, nggak kayak gitu. Itu harus dibalik dengan strategi. Apa strateginya bisa naik 20% di tahun kedua, ketiga, dan keempat. Kalau memang strateginya itu make sense gitu ya, dan itu bisa menjadi dasar untuk kalian mengajukan sebuah hockey stick growth gitu ya. Nah, intinya adalah bukan masalah, gue yakin pasti teman-teman di sini banyak berpikir bahwa this is the era of storytelling. Aku nggak 100% agree dengan itu, bahwa percuma storytelling kayak apa ya, mau bikin konten keren banget, mau kalian berbusa cerita, caption yang keren kalau produknya jelek aja gitu. So, sebelum kalian cerita bagaimana cara kita nge-branding, bagaimana cara kita package marketing kita, bagaimana cara kita bikin konten, pikirin dulu produknya. Gimana kalian makan nasi Padang gitu ya, tanpa itu mereka melakukan promo apapun, voucher, buy one get segala macam, itu orang bakal balik lagi ya, kenapa? Karena makanannya emang enak gitu. So make sure that your product itu benar-benar useful, benar-benar memang menyelesaikan suatu masalah, hingga kalau itu mah nggak usah apa-apa juga orang bakal happy dan bisa dikatakan word of mouth gitu ya, akan bekerja dengan sendirinya produknya gitu. Terus the next, ini dua terakhir ya, adalah mengenai market size. Ini penting banget buat teman-teman capture di business plan-nya gitu ya. Jadi benar, karena ini adalah entry point dalam pembuatan business plan. Make sure kalian melakukan research dengan benar untuk mengetahui market size-nya kalian. Sum-sum itu harus benar-benar carefully kalian desain. Dengan salah bikin sum-sum, salah juga nanti kalian melakukan financial projection. Dari mana itu angka-angka itu, dari langit apa hasil kalian tapak di gua gitu kan? Gak bisa kayak gitu. Itu emang harus based on data nih. Kalau dari mana Kak? Banyak. Kalian tinggal lihat Crunchbase, kalian tinggal lihat Google Statistik, Google Trends, kalian tinggal lihat BPS ya, walaupun BPS ya walau alam gitu ya. Cuman banyak data yang bisa kalian dapatkan untuk bisa at least ya market size itu nggak kosong lah gitu yang kita dapatkan. Jadi ini adalah bentuk the maximum size of your startup can grow ya. Dan ini harusnya bisa above USD 1 billion untuk total available market. Jadi kalau bisnis yang below USD 1 billion dalam termnya itu lumayan kurang atraktif buat investor ya. So ini jadi salah satu cheat sheet ya buat kalian. Dan juga ini market yang exponentially growing. Misalkan gini, kita fokus pada before millennial yang lagi di SMA misalkan. Makanya kenapa kalau edutech tuh lagi kenceng-kencengnya, karena ini lumayan exponentially growing market nih dari SMP. Pokoknya sampai mereka beres kuliah tuh mereka pasti akan terus attach dengan education gitu. Nah, tapi kalau kita udah masuk ke umur 30, 40, 50, itu kan akan cepat mature-nya produknya gitu. Jadi kalian harus pikirkan kira-kira pasar mana yang harus kita masukin yang kira-kira bakal terus exponentially growing ya. Nah, jadi investor total mereka lebih cenderung invest di company yang going as a small tapi rapidly growing ya, daripada big tapi slow growing. Makanya kalau di sini dengan jadi big fish in a small pond dibanding jadi small fish in a big pond. Jadi kenapa? Karena kalau big pond pasti banyak small fish yang lain, terlalu crowded competition-nya, susah buat kalian untuk bisa growing rapidly. Ya, terus juga ini again gitu ya, yang penting adalah ada clear route untuk exit ya, exitnya kapan, burn rate-nya tuh berapa lama gitu ya. Terus juga kalian punya rencana raise
next round tuh apa, misalkan abis pre-seed, seed, series A, B, C, D, F, G sampai berapa, itu kapan kalian harus punya rencananya, itu udah harus kelihatan di business plan-nya bahwa saya lagi sama nyari pre-seed, tapi dalam 2 tahun saya akan cari seed, dalam 4 tahun saya akan mencari series A, itu udah harus ada plan-nya, sehingga investor tuh kayak wow tenang-tenang, dia tahu kok mau ngapain, itu penting banget ya. Nah, kalau early stage VC biasanya mereka akan invest di sekitar 20 company dan mereka hanya mencari sekitar 3 kali gross return ya. Jadi itu adalah at least kalian kalau misalkan berapa sih return yang diharapkan buat VC, at least kalian multiply your EBITDA into 3 times lah kayak gitu ya. Dan kenapa? Karena VC itu memang dari 100% investment mereka, memang mereka tuh ada sepertiga losses itu udah menjadi resikonya mereka gitu ya, dimana sepertiganya at least BEP, sepertiganya benar-benar mereka sukses. Makanya wajar kalau memang kan ada aja visi yang failed ya Pak, ada aja gitu, tapi mereka juga punya yang berhasil sehingga itu bisa menutupi kekurangannya, jadi kayak semacam lubang untuk lubang lah ya kayak gitu. Jadi coba bayangkan kalian tuh sebagai investor, kalian juga mau nggak invest di bisnis kalian, itu aja tanyanya dulu. Saya mau, cuma saya nggak punya uang Kak gitu. Ya udah, kalau misalkan apa yang buat kamu mau, itu yang kamu ceritakan pada investor gitu. So kayak dari saya segitu aja gitu, mungkin moderator kita bisa lanjut QA atau mungkin Oke, thank you banget Kak Dina atas sharingnya, very insightful as always. Sekarang teman-teman kita akan masuk ke Q&A session. Karena waktu saya akan buka sekitar kurang lebih untuk 1 sampai 2 pertanyaan, kemudian kita akan nanti kita lihat lagi waktunya gimana. Tapi sambil teman-teman nanti silakan tuliskan pertanyaan di kolom chat. Ada beberapa tadi pertanyaan yang ada di chat juga Kak. Yang pertama ada dari Nur Abdillah Sidik. Nur Abdillah bertanya bagaimana tips menentukan harga suatu produk padahal bisnis kita masih dalam tahap ide dan butuh banyak riset. Ya, butuh banyak riset. Oke. Itu langsung jawab nih, bagaimana? Ya, boleh Kak, silakan. Pricing strategy, macam-macam caranya ya, Nur. Siapa tadi yang nanya? Nur Abidin. Nur Abdillah. Nur Abdillah. Yeah. Pricing strategy banyak banget caranya gitu ya. Makanya kenapa do your homework itu adalah dari sisi research, cari kompetitor, cari substitute produk ya. Kalau sekarang kan saya belum tahu kompetitornya, cari lagi sampai kalau emang nggak ada banget, cari substitute produknya. Jadi kita pengen tahu solusi yang kita berikan itu dinilainya berapa sih oleh oleh user kita atau oleh customer kita gitu ya. Paling gampang kalau kompetitor kan kita cuman ya competition pricing aja, kira-kira ya kita plus minusnya lah harganya bisa kita samain gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada, gimana Kak? Cara kedua bisa jadi cost plus pricing. Misalkan kalian itu untuk membuat satu donat itu kira-kira butuh modal berapa sih? Butuh modal 500. Oh ya udah, naikin berapa, kita times 1.3, times 2 atau berapa? Itu cost plus pricing kalau memang di produk. Kalau memang nggak mungkin lagi, gimana Kak? Tapi produknya benar-benar valuable atau mungkin lagi bisa digoreng. Contohnya lagi bisa digoreng ya, nggak teman-teman di sini lagi. Ya, lagi main sepeda jadi biar gampang, lagi jadi Brompton nih, nggak ada harga pasaran kan, ini lagi gila-gilaan harganya, ya udah gua goreng aja harganya pakai value pricing, ya udah naik aja, jadi harganya bisa jadi 5-6 kali lipat, itu bisa. Nah, tapi kalau misalkan sampai benar-benar nggak ada banget, gimana Kak? Kamu cari substitute produk, misalkan gini, kayak pertama kali ada penerbangan Jakarta Bandung ya, nggak ada, kita pengen tahu harga Jakarta Bandung berapa, wajarnya berapa sih harga tiket pesawatnya, karena nggak ada comparisonnya. Nggak, mau ketika pertama kali ada Citylink di Jakarta Bandung tuh nggak ada comparisonnya. Nah, tapi Citylink pengen nyentuhin harga biarnya kemahalan amat gitu kan. Akhirnya dia lihat, oh option Jakarta Bandung apa aja sih? Oh ya, ada kereta, ada travel, ada naik mobil sendiri, ya nggak? Nah, naik kereta berapa? Oh, naik kereta itu kalau naik ekonomi 90.000, kalau naik eksekutif 150.000. Ya oke. Dengan catatan itu 3 jam, jalan 3,5 jam. Kalau naik mobil, nyewa mobilnya itu jadi 1 juta, udah gitu belum bensin 500.000, belum tol. Dengan catatan itu juga selama 3 jam atau 2 jam gitu kan ya. Apalagi naik travel lebih murah 180.000 kalau naik City Trans kayak gitu ya, tapi 3 jam juga. Nah sekarang kalau naik pesawat cuma 30 menit gitu. Ya udah, boleh nggak ya kalau gitu kita bagi aja, kalau misalkan itu kita naik kereta sama travel lah perbandingannya gitu ya, karena ini kan sama-sama
transportation, kita nggak bisa pairing banget sama naik mobil sendiri gitu kan, kalau nyaman juga beda. Oke, yang mas itu adalah travel dan kereta, harganya kurang mirip lah, 140.000 untuk 3 jam. Kalau misalkan kita cuma 30 menit, ya udah bagi, kalau misalkan 140.000 3 jam, kira-kira kalau misalkan 30 menit, wajar nggak ya kalau harganya 400.000? Kebayang nggak? Wajar dong, karena kamu menghemat waktu 2,5 jam kalau kamu naik pesawat, kayak gitu. Nah, itu dengan cara melakukan harga dengan kita benchmark dengan menggunakan substitute produk. Itu kayak jawaban dari aku. Oke, thank you Kak Dida. Ini ada pertanyaan lagi yang cukup related sebetulnya. Dari Sri Fajar, ya. Kalau misalnya bisnis kita itu punya social impact, gimana sih cara menginclude si social impact ini ke dalam pricing kita? Oke, social impact dalam itu maksudnya ke value pricing ya. Jadi gini, contohnya kamu jualan tenun ikat, gitu kan? Tenun ikat itu tenun ikat itu kamu harus tahu cara bikinnya aja itu udah kesel ya. Satu kali 1 bulan bikinnya. Belum kita harus tahu bahwa ini tuh dipintal sendiri langsung dari kapasnya. Kapasnya dia petik sendiri, dia pintal benang sendiri, dia celup sendiri, dia pewarna alam sendiri gitu ya. Terus itu dikerjain sama ibu-ibu, semuanya ibu-ibu, dan juga mereka tuh memang sambil ngapain. Jadi kalau dengan dia itu bikin kain, dia sambil mau nafkahi keluarganya. Itu kan adalah story yang harus kalian bikin kan ya, bukan bikin ya, harus ceritakan bahwa kenapa nih kain mahal banget harganya gitu. Karena lo harus tahu prosesnya, sesusah itu ini bikin kain. Nah, jadi social impact dimasukkan dalam pricing itu namanya value pricing. Jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang apa bedanya tenun ikat yang buatan ibu-ibu semua sama tenun ikat yang dibuatan yang difabrikasi, atau tenun ikat yang memang dicelupkan, ada juga tuh tenun ikat yang difabrikasi lah, jadi dia udah pakai mesin gitu kan. Bedanya apa? Kok sama-sama aja kelihatannya ya, warnanya sama gitu ya, tapi kok ini 2 juta ya, ini cuma 500.000 gitu kan. Nah, itu yang kedua itu yang kamu masukin, yang 2 juta kamu masukin di social impact tadi gitu. Nah, taunya gimana ya? Karena kamu bercerita bahwa memang kita, kalau kamu itu menghargai ini, membeli ini 2 juta ya, kamu juga berkontribusi terhadap ibu-ibu yang membuat ini dengan cara ceritain gitu ya. Sedangkan yang 500.000 ya udah, lu beli ini ya kain aja, sebagai kain, nilainya nggak ada. Jadi itu namanya value pricing. Jadi value pricing itu, tapi kamu harus benar-benar bertanggung jawab ya akan apa yang kamu jual. Contohnya gini, ya dengan kain beneran itu memang beneran harus kalian itu memang benar-benar uangnya kamu fair trade kan lah dengan si ibu-ibu itu. Jadi bukan hanya masalah ngejual kalian sebagai reseller ya, sama aja kalau kayak itu kalian jadi pengepul ya. Kalian tidak memberikan value added buat mereka kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian itu benar-benar kalian beli dengan harga yang tinggi, sehingga itu mereka jadi mendapatkan uang tambahan gitu ya, terus kalian juga jual lagi dengan harga yang tinggi, terus nanti kalian share lagi ke ibu-ibu itu. Nah, itu adalah dengan social impact, yang the real social impact. Jadi kalau kita jual social impact itu bukan hanya masalah jual cerita, tapi itu jual responsibility. So you have to make sure bahwa memang kalian itu walk the talk. Itu berat loh, karena kita akan background check. Ini orang bener nggak jualannya kayak begitu, dia konsisten nggak, apa jangan mereka hanya pengepul aja. Apalagi kalau kalian itu jualan kain kayak gitu, dan yang beli kain gitu kan bukan orang bodoh ya, mereka pasti do their research, mereka juga punya network yang bagus, mereka juga pasti do their background check. Jadi hati-hati dengan kata-kata social impact, walaupun banyak banget digaungkan sama motivator belakangan ini dan segala macam ya, itu tapi you have to walk the talk ya, bukan hanya masalah social impact yang kalian jual jadi sebuah story. Itu adalah responsible yang amat sangat berat gitu, responsibility yang amat sangat berat. Jadi please walk the talk, dan juga lu bisa jual menjadi namanya value pricing gitu. Jadi multiply the price ya, out of the COGS sendiri, tapi ya yang sisanya 1 juta itu adalah sesuatu yang harus kalian walk the talk gitu ya, bukan hanya masalah tempel harga jadi lebih tinggi gitu ya paling. Thank you Kak Dina, semoga menjawab nih pertanyaannya. Oke, kita masih ada waktu buat 1 pertanyaan lagi nih Kak Dina. Ini ada pertanyaan dari Faiz Hadian Tirza. Faiz sebenarnya nanya 2 pertanyaan, jadi mungkin bisa briefly aja nih Kak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana bisnis kita setelah di pitch supaya nggak ditiru oleh VC? Apakah kayak itu case yang wajar terjadi, atau kan misalnya VC itu punya beberapa core of ethic atau apa gimana Pak? Terus yang kedua,
apakah kalau brand masih sebatas produk kecil-kecilan bisa didaftarkan di ACI? Gitu, Pak. Nah. Oke, yang pertama visi punya code of ethic punya lah ya. Sejauh ini saya belum sih ketemu. Bahkan malah lebih kayak gini. Mungkin kalau visinya jadi jalanin bisnisnya enggak. Cuman kalau mungkin dia akan niru ide untuk dilakukan oleh portofolio mereka mungkin kayak gitu. Makanya ketika kalian pitching itu enggak semua harus kalian keluarin. Gitu ya, enggak semua harus kalian keluarin. Makanya pastikan gitu ya apa yang kalian pitch itu adalah memang kalian punya sesuatu yang lebih mengakar ya, dengan catatan kayak gini. Kalau kalian itu contohnya ya, saya adalah sebagai agritech nih. Agritech kita ada dari segi distribution dan consumption gitu ya. Nah tapi sebenarnya di balik melakukan itu, gue tuh sebenarnya sudah melakukan, kita tuh sudah melakukan apa namanya, kita udah bekerja sama dengan banyak sekali petani, dengan banyak sekali ini, memang itu udah lebih dari hubungan yang sesuatu yang tidak mudah untuk ditiru gitu. Jadi ini bukan buat hanya masalah takut ditiru atau enggak gitu ya. Untuk kalian punya bisnis, apa sih yang buat kalian kuat adalah kalian punya sesuatu yang itu tidak bisa ditiru. Namanya itu unfair advantage. Kalau kalian itu kalian bikin namanya lean canvas, ada namanya itu part namanya unfair advantage. Itu adalah suatu kelebihan ya, dimana itu orang nggak bisa tiru. Contohnya kalau misalkan itu kalian itu adalah seniman, itu adalah kemampuan untuk kalian meng-create, itu yang harus ditiru kan. Atau misalnya kalau kalian adalah di agri farm gitu ya, kalian tuh punya jejaring petani yang luas, udah kalian kerjasama udah seperti keluarga, kalian itu maintain segala macam, itu kan sesuatu ditiru. Contohnya kayak misalkan untuk finding system kayak Amarta, kan udah punya sistem yang betul mengakar sehingga orang tuh udah susah untuk meniru itu gitu. Jadi bukan hanya masalah kulitnya bikin aplikasinya atau segala macam, itu mah gampang, 5 hari juga jadi bikin aplikasi sekarang. Tapi apa sih soul-nya, rohnya, dan juga kemampuan yang kalian punya orang lain tuh nggak punya. Nah, itu adalah namanya unfair advantage. So, lu coba googling lagi apa itu unfair advantage dan some of the examples gitu. Nah, itu dengan kalian punya unfair advantage itu mau kalian pitching dimanapun, ya sok aja tiru. Karena orang tuh belum tentu punya apa yang kalian punya. Jadi itu ya. Jadi jangan pernah takut untuk pitching dan segala macam, karena once you punya unfair advantage, orang tuh nggak akan pernah udah meniru apa yang kamu bikin gitu ya. Nah terus masalah untuk kaki gitu ya, walaupun masih dalam small scale bisa didaftarin nggak? Bisa aja, tergantung ini apa nih, desain produk, desain industri, atau mungkin kalian itu brandnya, ataukah itu copyrightnya, itu bisa kalian daftarkan dengan catatan memang itu ada uniqueness. Dan nggak apa-apa untuk kalian itu coba cari dari sekarang, karena kalian bisa tahu ada nggak sih yang bikin produk ini sebenarnya dan terdaftar di kaki itu. Semakin cepat kalian mencoba pendaftaran semakin baik, karena once itu udah ada yang ngerjain, itu kan kalian bisa pivot dengan lebih cepat ya. Jadi intinya kalau di startup itu adalah be as agile as possible. Jadi kalaupun itu ternyata gue salah, ya salah secepat-cepatnya. Jadi kalian bisa cepatan pivot dan kalian ganti gitu, walaupun itu mungkin salah tapping customers kah, salah prosesnya kah, salah produknya kah, atau salah the whole bisnisnya, jangan sedih, karena memang itu banyak terjadi. Jadi tapi semakin cepat salah semakin bagus, jadi kita bisa dengan cepat mengganti tanpa harus membuang-buang waktu. Jadi ibarat kayak pacaran lah, kalau emang udah nggak ada perasaan nggak usah dilama-lamain karena nggak enak gitu, ya udah cut aja gitu, itu waste your time. Itu sama kayak startup juga. Jadi kalau emang kita rasa salah nih gue, cepet cari apakah ini benar salah, apa ini perasaanku saja gitu ya. Ibaratnya gini, kalau kalian itu di bisnis ya, like when I'm doing my own business, ketika kalian udah serasa cold fit gitu, ini kayak kok gue nggak niat lagi sama bisnis gue, kenapa ya gitu ya. Kalian harus find out apakah emang karena memang ini adalah memang lagi gak mood aja, atau memang ternyata bisnis gue emang udah gak potensial. Terus kalian find out gitu, karena once itu ternyata udah gak potensial atau mungkin udah gak ada sulah ya gitu, ada masa depan yang suram nih, cepetan pivot gitu, intinya kayak gitu. Itu kali ya jawaban dari aku. Oke, thank you banget Kak Dina. Kalau gitu aku akan tutup sesi kedua bersama Kak Dina. Kak Dina, makasih banyak nih waktunya. Thank you banget ya. Aku bisa cabut ya. Boleh. Buat teman-teman yang masih banyak mau nanya sih, silakan masih banyak yang nanya, kelihatan ini ya, boleh DM aja kali ya. Takutnya ada yang penasaran. Apa tuh Kak, IG-nya apa tuh? IG-nya ini aku chat ya. Nah, jadi silahkan gitu ya. Itu juga banyak info. Gue jalan dikit ya, banyak info mengenai Greater Hub juga. Inkubator ya sebelum BTB juga banyak infonya mengenai LPIK juga. Nanti teman-teman dari Sustainable Challenge pun nanti konon
kalau yang lulus nanti bakal dilempar juga beberapa ke Greater Hub dan LPK. So see you next time pasti ya. Oke, thank you banget Kak Dina, see you next time. Oke, sama-sama, bye semua.